Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, selamat malam dan berjumpa lagi bersama Arema Lawang. Semoga saudara dan sedulur semuanya di tanah air yang tercinta sehat selalu dan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapat juga syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mari kita akan membahas sekilas tentang membaca. Pentingnya kita membaca. Kita ke tempat yang lainnya. Oke, monggo. Oh iya, berkaitan dengan membaca, saya lupa, mungkin saya sampaikan sedikit tentang kanjeng Nabi Muhammad yang kebetulan yang diajarkan oleh malaikat Jibril di Gua Hiro membaca. Kan perintahnya bacalah, kata malaikat Jibril. Tapi kanjeng Nabi Muhammad, saya tidak bisa membaca. Itu artinya makaroktu kalau bahasa Arabnya. Jadi Jibril perintahkan ikro ya Muhammad, makaroktu ya Jibril. Tuh. Nah itu sampai 3 kali akhirnya bisa. Nah, saking pentingnya membaca sampai kanjeng Nabi diajari oleh malaikat Jibril. Itu adalah wahyu dari Allah langsung ke melalui malaikat Jibril diajari. Nah itu pentingnya membaca dan pentingnya juga perintah kanjeng Nabi cara ilmu sampai ke negeri Cina ya, utulul ilmah hatta fisin, tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan kita belajar di Cina, cuma pelajari kita sampai sejauh di negara Cina. Dan orang Cina itu memang orangnya yang pintar-pintar ya. Itu inilah tempat untuk membaca yang enak dan tepat serta tenang. Suasananya di Surabaya ada ciri khas namanya pojok baca digital. Di era globalisasi ini yang serba modern, semuanya bisa diakses. Membaca secara manual seperti membaca buku, ini manual. Mari ini membaca secara manual ya. Zaman dulu sampai sekarang pun masih ada manual. Nah ini juga penting. Terus ini layar ini adalah internet. Di sini jaringan internet bisa diakses untuk belajar secara modern, yaitu secara layar ya, untuk tampilkan buku bacaan apa atau mencari pengetahuan di sini. Dan di sini ada juga namanya nih, anggap komputer ya, komputer ataupun laptop sama jenisnya. Nah ini juga bisa untuk membaca secara modern, dan ini juga canggih zaman sekarang, bisa diakses dimanapun, bisa dicari buku apapun bisa kita baca. Nah, sebenarnya kita itu membaca ada 2 kelebihan dan juga ada kelemahan. Kalau manual ini ya, ini semua manual, ini juga, ini ada juga. Nah kalau manual ini efeknya itu terutama di mata ya. Membaca seperti ini efeknya di mata tidak seberapa banyak, masih bisa normal ya sampai tua. Kalau kita melihat TV layar kayak ini, lama-lama kita belajar ini terus-terusan bertahun-tahun, bisa efeknya ke mata, bisa jadi terahum, min ya, min plus atau min jauh atau dekat lah ya. Ini isinya sudah ada semuanya. Oh ya, ingat ilmu itu terdapat dari membaca. Jadi kalau ingin mendapat ilmu harus membaca. Jadi itu kuncinya. Kunci ilmu adalah membaca. Nah, di sini lengkap gratis. Ini ada buku terapi sukses berperasaan positif anak. Ini adalah umum, dan ini agama.
Ini juga agama umum, ada juga pengobatan di situ. Nah, untuk saya kepada saudara semuanya yang belajar agama, saya sarankan khususnya di Indonesia itu bermadhab Imam Syafi'i. Nah, saya mereferensi buku seperti ini. Nah, ini Imam Syafi'i ya. Jadi dunia ini ada 4 madhab untuk orang Islam ya. Madhab Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i. Dan di Indonesia kebanyakan Imam Syafi'i. Perdalami dulu Imam Syafi'i ini, isinya pelajarannya. Setelah hafal baru kita menambah wawasan, mempelajari imam yang lain seperti Maliki, Hambali, dan Maliki, biar tidak kaku untuk berdakwah. Jadi jangan monoton ya, harus kita luas wawasannya secara ilmiah maupun harfiah ya, praktek di lapangan. Nah, yang ini kesehatan, ini ilmu kesehatan. Nah, ini juga penting, jangan diremehkan. Nah, badan sehat semuanya bisa tercapai, betul kan? Nah, kita semua pelajari, jangan malas membaca. Kalau bisa, budayakan membaca, jangan budayakan main HP, betul? Nah, yuk. Nah, untuk saat ini keadaan sepi, libur ya. Mungkin hanya ini aja. Saya memberi saran atau nasihat supaya kita saling mengingat, tidak lupa. Oke? Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Dah.